Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi mengenai jalur dalam seleksi penerimaan peserta didik baru ya jenjang SMA atau SMK negeri se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, tentunya kita nanti akan membahas terkait mengenai jalur-jalur ya teman-teman. Kalau kita lihat tentunya teman-teman sudah pada tahu semua mengenai jadwalnya ya, jadwal penerimaan peserta didik baru. Nah, ini teman-teman juga harus melihat jadwalnya seperti apa ya, apakah jalur prestasi nilai itu masuk ke dalam tahap berapa. Teman-teman juga bisa melihat apa itu sebenarnya jalur afirmasi, ya, jalur perpindahan tugas orang tua, ya, dan seterusnya ya di video-video kita sebelumnya ya. Nah, untuk itu teman-teman di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai jalur prestasi nilai akademik. Nah, kalau kita lihat di jalur prestasi nilai akademik ini ada sesuatu yang baru teman-teman ya, ada sesuatu yang baru. Ya, yang baru itu mengenai apa? Mengenai ini. Nilai akreditasi sekolah SMP. Nah, ini mengenai nilai akreditasi sekolah. Nah, ini teman-teman nanti kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya untuk melihat nilai akreditasi sekolahnya, termasuk jalur prestasi akademik itu jalur yang seperti apa ya. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana ya, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Tak lupa juga tim support kita ya yang selalu mendukung channel ini ya, dari tim webmaker.id. Kita ucapkan terima kasih banyak. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke, kita akan membahas mengenai jalur prestasi nilai akademik. Ya, tentunya kalau kita melihat sekilas ya, jalur prestasi nilai akademik. Nah, tentunya kita akan membahas mengenai sedikit ya mengenai nilai rata-rata rapor. Nah, ini nilai rata-rata rapor ya tentunya teman-teman sudah tahu ya, bahwa sebelum melakukan pelaksanaan PPDB ya tentunya teman-teman harus memverifikasi nilai rapornya ya. Kita lihat dulu di jadwal ya teman-teman ya. Di sini ada namanya pra pendaftaran. Ya, ada pra pendaftaran. Nah, di sini teman-teman ada namanya verifikasi nilai rapor oleh siswa. Ya. Nah, verifikasi nilai rapor oleh siswa ini nanti yang akan digunakan salah satunya untuk jalur prestasi nilai akademik. Nah, yang kedua, di nilai prestasi nilai akademik itu juga nanti ada nilai akreditasi sekolah SMP-nya. Ya, kalau yang dulu tahun 2020 itu nilai ujian nasionalnya ya, nilai ujian nasional itu juga digabungkan nilai ujian nasional sekolah. Kalau di tahun ini, nah ini ternyata ada perbedaan, yaitu yang digunakan adalah nilai akreditasi sekolahnya. Nah, untuk nilai akreditasi sekolah, tentunya nanti teman-teman banyak yang bertanya, Pak, misalkan belum terakreditasi bagaimana? Kalau misalkan akreditasinya sudah habis bagaimana? Termasuk juga misalkan nilai akreditasinya berapa? Nanti bagaimana cara melihatnya? Nanti kita akan membahasnya. Di poin 3 teman-teman ada nilai pengetahuan. Nah, yang dimasukkan untuk nilai rapor itu tidak semua nilai teman-teman ya. Jadi hanya nilai pengetahuan saja. Nah, nilainya itu yang dimasukkan semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, terus mapelnya apa saja? Nanti kita akan lihat. Oke ya, kita akan melihat. Nah, ini kalau kita lihat di jalur prestasi nilai akademik. Ya, jadi jalur prestasi nilai akademik itu diperuntukkan ya atau dipergunakan atau dikhususkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK yang sistem penilaiannya ya merupakan gabungan rata nilai rapor. Ingat ya, gabungan rata nilai rapor ya, SMP atau sederajat dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, dengan nilai akreditasi atau angka dari SMP sederajat. Jadi untuk nilai prestasi akademik, itu nanti yang digunakan adalah nilai rata-rata rapor atau nilai gabungan rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5
dengan nilai akreditasi ya dari SMP sederajat. Nah, untuk ini nanti teman-teman sudah tidak perlu menghitung ya, teman-teman tidak perlu menghitung bagaimana hitungannya. Ini sudah dilakukan oleh sistem. Nah, yang perlu dilakukan teman-teman adalah memverifikasi nilai rapornya apakah sudah betul sesuai dengan buku raportnya atau belum. Ya, di sini nanti teman-teman harus memverifikasi nilai rapornya. Ya, ini teman-teman tugasnya ya. Nanti kalau untuk nilai akreditasinya bagaimana Pak? Ini sudah otomatis dari sistem ya. Jadi di PPDB Jatim ini timnya sudah memiliki semua nilai akreditasi dari SMP-nya. Ya, tentunya nilai akreditasi itu diambil dari BAN SP atau apa istilahnya instansi yang dipercaya untuk melakukan akreditasi sekolah. Seperti itu. Untuk kota teman-teman tentunya sudah tahu ya, untuk SMA itu ada 25% untuk jalur akademiknya. Untuk jalur prestasi nilai akademiknya 25% kuotanya. Untuk SMK ini paling banyak teman-teman ya, 65%. Ya, jadi kalau SMA itu hanya 25, karena SMA itu yang paling tinggi adalah di jalur yonasinya. Ya. Ini kalau SMK itu yang paling banyak adalah nilai akademik. Kuotanya ya 65%. Tapi kalau SMA itu hanya 25. Ya, karena untuk SMA itu yang paling banyak nanti adalah di jalur yonasi. Terus untuk yang D, calon peserta didik baru jenjang SMA itu dapat memilih paling banyak 3 sekolah. Ini yang berbeda ya dengan jalur afirmasi, prestasi lomba, ataupun perpindahan tugas orang tua. Kalau untuk jalur nilai akademik ya, untuk SMA itu dapat memilih paling banyak 3 sekolahan. Jadi satu siswa itu bisa memilih 3 sekolahan ya. Dengan ketentuan ketiganya di dalam zona ya. Misalkan kakaknya di Kediri ya, semuanya bisa memilih di 3 sekolah yang ada di Kediri. Atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona perbatasan. Ini boleh dibolak-balik ya teman-teman ya. Artinya untuk yang terpenting yang di luar zona itu adalah 1. Nah, misalkan nanti yang memilih hanya 1 gimana Pak? Ya tidak apa-apa. Tapi ya lebih baik teman-teman memanfaatkan kesempatan yang ada ya, yaitu dimanfaatkan kesempatan yang diberikan ya. Jadi satu siswa boleh memilih 3 sekolah dengan ketentuan 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Ini sama ya dengan tahun lalu, tahun 2020 juga sama untuk cara pemilihan sekolahnya. Terus calon peserta didik baru untuk jenjang SMK ini dapat memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian atau jurusan. Nah, ini baik dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona ataupun luar zona. Nah, ini kalau SMK ini sama ya teman-teman ya. Jadi diberikan 3 kompetensi keahlian. Karena kalau SMK itu yang dipilih adalah kompetensi keahlian atau jurusannya ya teman-teman ya. Kalau SMA itu kan sekolahnya, tapi kalau SMK itu yang dipilih adalah kompetensi keahlian atau jurusannya. Nah, ini teman-teman boleh memilih dalam satu sekolah ya. Misalkan SMKN 1 Surabaya misalkan. Teman-teman boleh memilih 3 jurusan yang ada di sana. Atau teman-teman boleh memilih 3 kompetensi keahlian di luar zona. Misalkan di Malang atau di Blitar ya. Jadi misalkan Surabaya, Malang, dan Blitar. Ya, nanti kita berikan ilustrasinya dalam pemilihan jurusan. Nanti di video berikutnya ya kita akan membahas pemilihan sekolah. Yang berikutnya adalah mata pelajaran. Ya, mata pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik ini tidak semua mapel ya teman-teman ya. Hanya 7 mapel ini ya, mulai dari pendidikan agama. Nah, ini ada yang tanya Pak, bagaimana ketika pendidikan agamanya di madrasah itu banyak sekali ya. Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran. Ini artinya misalkan pendidikan agamanya ada 5 ya, ada 5 mapel atau 5 sub. Nah, itu dari kelima itu dicari rata-ratanya. Nanti masuk ke dalam nilai pendidikan agama. Ini yang banyak yang ditanyakan ya, mengenai nilai agama. Yang nomor 2 adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Terus bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan juga bahasa Inggris. Ini untuk mata pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik. Jadi tidak semua mata pelajaran itu digunakan untuk penilaian atau seleksi di jalur prestasi nilai akademik ini. Yang berikutnya di poin G adalah rata nilai rapor teman-teman ya. Rata nilai rapor merupakan rata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya, dan berasal dari nilai pengetahuan saja atau KI 3. Nah, ini teman-teman tentunya kalau melihat rapor mungkin ada yang bingung ya, karena di rapor itu ada nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan. Ya, jadi KI 1
KI 3. Jadi yang digunakan teman-teman nanti lihat aja di rapornya ya, itu yang digunakan adalah nilai pengetahuannya. Jadi teman-teman nanti ketika verifikasi nilai rapor ya, di verifikasi nilai rapor tanggal 12 sampai 14 ya, teman-teman jangan bingung. Jadi yang diverifikasi itu adalah nilai pengetahuannya ya, jadi bukan nilai keterampilan. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nanti kalau kurang jelas silahkan tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu memberikan informasinya. Terus nilai akreditasi SMP, nah ini diambil dari websitenya bansp.kemdikbud.go.id. Ya, nanti teman-teman untuk nilai akreditasi ini sudah tidak perlu bingung ya, karena untuk nilai akreditasi ini sudah nilai akreditasi ini sudah dimasukkan ke dalam sistem PPDB-nya. Jadi nilainya di semua SMP sederajat itu sudah ada database-nya di tim PPDB. Terus bagi SMP sederajat yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Jadi misalkan belum waktunya akreditasi ya, ternyata sudah habis dan belum diakreditasi lagi, maka yang digunakan adalah akreditasi yang terakhir, jadi yang habis itu. Terus bagi SMP sederajat yang belum atau tidak terakreditasi, ini langsung otomatis diberikan nilai 70 teman-teman ya. Misalkan ada sekolahnya, baik kita SMP atau sederajat yang belum terakreditasi atau tidak terakreditasi, maka langsung nilai akreditasinya itu 70. Ya, ini sudah sistem otomatis. Nah, bagi SMP sederajat dari luar Jatim, melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah asal. Ini untuk yang luar Jatim. Ya, misalkan di Jawa Tengah, Jawa Barat, itu misalkan mau sekolah, nah tentunya kan akreditasinya kan tidak ada di Jawa Timur, artinya tidak dimasukkan ke sistemnya yang di Jawa Timur. Maka nanti teman-teman bisa melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi. Nah, nanti sertifikat akreditasinya bisa dicetak secara online teman-teman ya, nanti kita berikan panduannya terpisah ya, jadi video kita berikutnya. Terus yang terpenting adalah di nilai akhir teman-teman ya. Di nilai akhir itu merupakan gabungan rata nilai rapor dengan bobot 70%. Ini ya. Jadi nanti yang digunakan penentuan adalah nilai akhirnya. Ya, dari nilai rapor dan juga nilai akreditasi itu nanti digunakan nilai akhir. Nah, nilai akhir dihitung dari gabungan nilai rata nilai rapor dengan bobot 70%, dan nilai akreditasi SMP atau sederajat ya dengan bobot 30%. Nanti kita berikan coba simulasinya ya. Jadi nilai rapornya 70% ya nilainya, untuk nilai akreditasinya adalah 30%. Itu nanti untuk mendapatkan nilai akhir untuk sistem jalur prestasi nilai akademik. Kita coba untuk simulasi perhitungan nilai akhir ya teman-teman. Kita coba lihatkan. Nanti mungkin ada ya teman-teman yang bertanya bagaimana cara menghitungnya. Ini ya, jadi untuk mapelnya misalkan 7 ya, 7. Jadi nilai mapelnya mulai dari pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan juga bahasa Inggris. Nah, ini jumlah nilainya. Nah, ini ada nilai semester. Nah, ini ada pengetahuannya saja ya teman-teman ya, nilai semester di pengetahuannya. Nah, dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, ini kita kasih contoh misalkan seperti ini. Ya, ini contohnya nilainya seperti ini. Nah, kalau jumlah nilainya, nah, ya ini jumlah nilainya ini. Ini total dari keseluruhan nilai ini ya. Terus gabungan rata nilai rapornya berapa ya. Nah, ini ratanya. Jadi rata nilai rapornya adalah 87. Dari jumlah kesemuanya ini rata-rata nilai rapornya adalah 87. Oke ya. Terus kita lihat misalkan nilai akreditasi sekolahnya ya. Nanti kita akan membahas di video berikutnya untuk melihat nilai akreditasi sekolah. Misalkan nilai akreditasinya adalah 93. Nah, kalau kita baca, kalau kita lihat teman-teman untuk nilai akhir, ya, jadi nilai akhir yang dimaksud itu adalah gabungan ya, gabungan dari rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 dengan bobot 70% dan nilai akreditasi dengan bobot 30%. Ya, kalau kita lihat, nah, nilai akhirnya berapa? Rata nilai rapor 70% adalah 87 ya kali ini. Dikalikan dengan 70% itu menghasilkan ini. Ya, ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Terus nilai akreditasinya berapa? 93. Dikalikan dengan 30% itu menghasilkan ini. Nah, terus nilai akhir gabungannya nilai rapor dan akreditasi sekolah berapa lah ini ya. Ini tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini hasilnya ini. Jadi nanti nilai akhirnya adalah 88,8. Ya, ini untuk simulasi perhitungan
nilai jalur prestasi akademik. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti ada yang bertanya, nah ini ilustrasinya seperti ini. Nah, biasanya nanti akan tampil teman-teman ya. Jadi nanti ketika seleksi pendaftaran itu akan muncul ya nilai gabungan atau nilai akhirnya berapa itu akan muncul. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk jalur gabungan nilai prestasi akademik ya. Jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nanti yang kurang paham silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Baik teman-teman, cukup sekian saja. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Nanti kita akan berjumpa kembali ya teman-teman di jalur berikutnya ya. Di sini ada kesalahan, ini seharusnya jalur Yonasi ya, jalur Yonasi. Ini jalur terakhir teman-teman ya. Nanti di video berikutnya kita akan membahas mengenai jalur Yonasi ya. Terima kasih teman-teman, saya akhiri. Cukup sekian saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.